Tapi sekolah-sekolah yang dibawa atau yayasan yang di backup oleh holding company, Pak, ini jangan sampai terjadi ini hanya money laundry, Pak. Karena keuntungan saya di usaha-usaha saya tidak bisa lagi reinvestasi. Udah saya kasih ke yayasan saja. Yayasan kan punya saya secara pribadi. Ketuanya, pembinanya orang saya, keluarga saya, pengurusnya saya, pengawasnya orang saya. Jadi uang dari sektor profit, daripada saya bayar pajak, mending saya kasih masuk ke yayasan yang punya saya juga. Nanti gajinya saya naikin semuanya, kembali kepada saya juga. Ini tolong diperhatikan, Pak. Ada mekanisme dalam tanda petik money laundry. Tambahin sedikit, Pak, saya tertarik nih masalah money laundry ini. Berapa sih pajak pendidikan? Bahwa kalau persoalan di hulu ini tidak diselesaikan, jangan berharap, Pak, nanti akan ada panja lagi, akan ada lagi begini terus. Memang kita tahu masalah-masalah pendidikan kita sangat kompleks dan tidak akan selesai dengan 1-2 pertemuan. Ini sebuah proses jangka panjang. Tapi kalau persoalan di hulu ini kita tidak selesaikan, ini akan terus terjadi. Yang saya maksudkan adalah neoliberalisasi sektor pendidikan tinggi yang sangat masif tadi. Ini hulu. Ini persoalan mendasar kita, fundamental problem kita. Ini dulu kita selesaikan. Apakah saya sepakat dengan Bapak Ketua Panja tadi, kalau memang PTN Badan Hukum atau yang layanan umum itu dimaksudkan supaya dia lebih mandiri dan efisien, dalam konteks apa? Dalam konteks research, pengabdian pada masyarakat, dalam konteks keuangan, pengelolaan administratif, atau dalam konteks apa? Yang terjadi sekarang adalah tidak jelas kementerian macam apa yang ingin diberikan, otonomi kampus seperti apa yang akan diberikan. Akibat ketidakjelasan ini lalu diterjemahkan kementerian itu semata-mata atau ansih pada Kementerian Keuangan. Nah, kalau begini apa bedanya dengan perguruan tinggi swasta? Kita sangat berpikir tentang efisiensi. Kita sangat berpikir mengenai input dan output cost kita supaya kita bisa survive sebagai PTS. Dan itu tidak dialami oleh PTN. Tetapi kalau kita memberikan dalam tanda petik kementerian dalam konteks keuangan dan harus dibebankan kepada orang tua mahasiswa dan kepada siswa, saya kira negara mengkhianati konstitusi, mengkhianati juga warga negaranya sendiri. Saya hanya menambahkan aja, tadi kami butuh bahan yang terkait sumber-sumber pendanaan. Mengapa? Karena kita ingin tahu kalau dari pihak kawan-kawan dari swasta, apakah dari yayasan atau mungkin dari umat atau apapun juga, dan kemudian kira-kira berapa sih besaran unit cost kalau kita bebankan per siswa pada level SD, SMP, SMA ataupun perguruan tinggi. Jadi konsepnya begini, unit cost per mahasiswa per semester itu sebetulnya berapa sih? Ini yang kita belum tahu, ya. Yang kedua juga memang bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin juga cukup memahami saat ini ada batasan-batasan di mana pemerintah melalui Kemendikbud itu hanya fokus kepada pembiayaan tenaga pendidikan dan juga mungkin fasilitas sederhana. Sarpras untuk sekolah, bangunan, RKB, ya, terus kemudian SSU, satuan unit baru, USB, itu sudah ditarik ke Kementerian PUPR. Sehingga akibatnya banyak sekali perguruan tinggi, sekolah-sekolah swasta negeri yang datang kepada kami minta bantuan dukungan Sarpras sebagaimana disampaikan Ibu Anita tadi. Kita tidak bisa memberikan support karena sudah ditarik ke Kementerian PUPR. Kami juga minta masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apa iya semua harus Kementerian PUPR, mulai dari pembangunan IKN, jembatan, jalan tol, sampai sekolah, sampai kelas. Nah, ini yang masih belum kita habis pikir nih.
Silakan Bapak Ibu memberikan masukan-masukan termasuk menjawab apa yang tadi sudah disampaikan. Dimulai dari PGI dulu, mungkin nanti berlanjut kepada yang lain. Silakan. Baik, pimpinan yang kami hormati, demikian juga anggota Komisi 10 yang kami hormati. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terkait dengan pertanyaan Bapak Ketua Panja mengenai apakah menerima bantuan operasional tadi, istilahnya adalah BOPTS, dapat saya pastikan bahwa dalam kasus, saya tidak tahu perguruan tinggi swasta Kristen yang lain, tapi dalam konteks Universitas Kristen Satya Wacana kami tidak mendapatkan. Yang kita dapatkan itu adalah bantuan berupa penempatan dosen PTN di PTS, beasiswa KIP, belakangan masuk juga BIP, dari Kementerian Agama atau dari mana itu, PIP atau BIP, ya ya. Lalu kemudian bantuan yang sifatnya kompetisi, yang tadi saya sudah jelaskan, penelitian, pengabdian, berbasis kompetisi, dan juga ISMA, pertukaran mahasiswa internasional, tapi BOPTS tidak menerimanya. Yang kedua, saya ingin menanggapi, terima kasih Prof, tadi ini sama Biskota tidak boleh saling mendahului, Bapak lebih senior, saya harus izin sebagai guru besar, saya izin dulu. Kami yang mengelola perguruan tinggi swasta ini memang, sorry to say, PTN ini memang terlalu bosi. Maaf kalau saya menggunakan istilah itu, karena semua sudah disediakan pun masih aja mengeluh dan kurang. Saya tidak tahu lagi apakah ada lagi fasilitas yang lebih mewah yang harus siapkan. Tapi memang saya setuju dengan Prof tadi, kalau perguruan tinggi swasta yang sudah unggul, terakreditasi unggul, dan juga sudah punya ranking internasional, ini memang perlu mendapatkan topangan yang lebih. Nah, saya sepakat itu tidak berarti bahwa yang belum terakreditasi atau yang belum mendapatkan international recognition itu lalu ditinggal, tidak juga. Tetap disupport. Mengapa begitu? Karena kita sebetulnya, karena tanggung jawab konstitusional kita, lalu kita sebetulnya menjalankan fungsi negara. Yang tadi saya katakan tadi, pembukaan tadi. Dan saya senang tadi Ibu Anita menyinggung soal pasal sila kelima. Saya kira memang tanggung jawab konstitusional, tapi lebih daripada itu tanggung jawab moral dan etik kita sebagai sesama anak bangsa. Jadi kemudian terkait dengan item-item pendidikan di swasta, secara umum sebetulnya sama saja, cuma besarannya, magnitudenya itu yang berbeda, tergantung kepada kualitas sekolah masing-masing. Yang ada tentu SKS, ada biaya pembangunan, ada yang menggunakan istilah yang lebih keren sekarang, pengganti investasi, ada yang menggunakan istilah, ada juga asuransi dan seterusnya sudah kita tulis di situ. Tapi begini, variasinya cukup tinggi antara satu perguruan tinggi swasta ke perguruan tinggi swasta yang lain akibat daripada perbedaan size and magnitude daripada perguruan tinggi swasta masing-masing. Nah, memang kalau kita ingin seragamkan saya kira sulit, tetapi memang item-item inti itu sudah ada dan sudah kita tulis di paper itu. Yang terakhir terkait dengan PTN, BH, dan BLO. Bapak Ibu sekalian, saya diberikan sedikit kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk berkeliling di hampir seluruh negara. Dan saya sudah lihat, membandingkan bahwa kalau persoalan di hulu ini tidak diselesaikan, jangan berharap Pak, nanti akan ada panja lagi, akan ada lagi begini terus. Memang kita tahu masalah-masalah pendidikan kita sangat kompleks dan tidak akan selesai dengan 1-2 pertemuan. Ini sebuah proses jangka panjang. Tapi kalau persoalan di hulu ini kita tidak selesaikan, ini akan terus terjadi. Yang saya maksudkan adalah neoliberalisasi sektor pendidikan tinggi yang sangat masif tadi. Ini hulu, ini persoalan mendasar kita, fundamental problem kita.
Ini dulu kita selesaikan. Apakah saya sepakat dengan Bapak Ketua Panja tadi, kalau memang PTN Badan Hukum atau yang layanan umum itu dimaksudkan supaya dia lebih mandiri dan efisien, dalam konteks apa? Dalam konteks research, pengabdian pada masyarakat, dalam konteks keuangan, pengelolaan administratif, atau dalam konteks apa? Yang terjadi sekarang adalah tidak jelas kementerian macam apa yang ingin diberikan, otonomi kampus seperti apa yang akan diberikan. Akibat ketidakjelasan ini lalu diterjemahkan kementerian itu semata-mata atau ansih pada Kementerian Keuangan. Nah, kalau begini apa bedanya dengan perguruan tinggi swasta? Kita sangat berpikir tentang efisiensi. Kita sangat berpikir mengenai input dan output cost kita supaya kita bisa survive sebagai PTS. Dan itu tidak dialami oleh PTN. Tetapi kalau kita memberikan dalam tanda petik kementerian dalam konteks keuangan dan harus dibebankan kepada orang tua mahasiswa dan kepada siswa, saya kira negara mengkhianati konstitusi, mengkhianati juga warga negaranya sendiri. Saya kira ini persoalan mendasar kita yang perlu dipikirkan secara serius. Saya yang terhormat Bapak Ibu di Komisi 10, agar bicara lagi dengan Bapak Menteri yang terhormat, apakah ini yang kita tuju? Kalau orientasi kita ini quantity, kita lihat sekarang pemeringkatan global kita di World Class University, saya kira senior saya, Pak Prof tahu, hanya masuk pun 500-400an. Kita kalah dengan Malaysia. Di Malaysia kita, di ASEAN saja kita nomor 9, nomor 5 kalau saya tidak salah, kalah dengan Malaysia. Jangan kan compare dengan Singapura. Dengan Malaysia saja kita udah kalah dalam konteks pemeringkatan global. Kenapa? Karena kita terlalu jor-joran dengan fokus pada Kementerian Keuangan kita. Kita lupa ada investasi non-profit yang harusnya negara ada di sana. Ada pikiran dari the third guidance-nya Anthony Giddens dan the third way-nya, negara harusnya mengambil peran dalam investasi sosial yang non-profit. Jangan dibiarkan. Negara harus ada di sana. Karena itu pikiran-pikiran Anthony Giddens dipakai oleh Margaret Thatcher, dipakai oleh Perdana Menteri John Major pada waktu itu, dan Inggris jadi seperti ini, Amerika zaman Ronald Reagan jadi seperti ini. Kita malah terbalik. Kita ini Pancasila kita, sorry itu saya tinggal nama, walaupun saya percaya kita harus pegang teguh pada asas ini karena ini fundamental. Tapi kalau begini pengelolaannya, sorry, Pancasila kita nanti kita hanya bicara liberalisasi, neoliberalisasi dengan pasar-pasar menekan kepada siapa yang kuat, siapa yang menang, lalu negara angkat tangan karena ini tidak menguntungkan, negara tidak perlu masuk. Kalau ini Pak, saya jamin 30, 40, 50 tahun mendatang kita akan semakin terperosok. Tapi kalau persoalan fundamental ini bisa kita talangi, kembalikan Pak, generasi Bapak Prof, generasi yang terhormat Pak Ketua, kita semua, tahun 90-an Pak, kita lihat, 80-an Pak, orang beramai-ramai yang kalangan menengah ke bawah, itu beramai-ramai untuk sekolah di negeri. Sekarang terbalik Pak, dengan Mandiri yang kaya-kaya ini, semua rame-rame bersekolah ke negeri. Lalu bagaimana kelas menengah ke bawah? Ke swasta setelah tidak diterima di perguruan tinggi negeri. Bapak Ibu yang terhormat, ini sangat fundamental. Diselesaikan dulu ini. Kalau ini selesai, yang lain-lain itu menurut saya mudah diurai. Ya. Terakhir Pak, pendekatan-pendekatan terhadap unit pendidikan swasta yang dikelola oleh yayasan-yayasan di bawah keagamaan, itu harus dibedakan dengan yayasan-yayasan yang di backup oleh holding company. Saya ulang sekali lagi, karena ini nampaknya tidak tersentuh. Sekolah-sekolah yayasan di bawah gereja, di bawah masjid, atau di bawah Walubi, PGI, KWI, Walubi, dan semacam-macam itu, ini bawah yayasan badan hukum, saya kira memang ini perlu mendapat perhatian khusus. Tapi sekolah-sekolah yang di bawah atau yayasan yang di backup oleh holding company, Pak, ini jangan sampai terjadi ini hanya money laundry Pak.
Karena keuntungan saya di usaha-usaha saya tidak bisa lagi reinvestasi. Udah saya kasih ke yayasan saja. Yayasan kan punya saya secara pribadi. Ketuanya, pembinanya orang saya, keluarga saya, pengurusnya saya, pengawasnya orang saya. Jadi uang dari sektor profit, daripada saya bayar pajak, mending saya kasih masuk ke yayasan yang punya saya juga. Nanti gajinya saya naikin semuanya, kembali kepada saya juga. Ini tolong diperhatikan, Pak. Ada mekanisme dalam tanda petik money laundry. Tambahin sedikit Pak, saya tertarik nih masalah money laundry ini. Berapa sih pajak pendidikan? Gini, Kan kalau pajak perusahaan kan bisa mencapai 40% dan sebagainya. Kalau pajak pendidikan berapa persen? Kalau pajak, Pak, kalau kita tidak dikenakan pajak penghasilan atau profit. Jadi kalau ada keuntungan itu harus dipakai habis dalam masa 4 tahun. Namanya dana silpa. Kalau tidak dipakai habis dalam waktu 4 tahun untuk berinvestasi, maka akan dikenakan pajak. Sehingga kita akan terus-menerus melakukan investasi dengan dana sisa yang dihitung sebagai profit. Jadi tidak kena pajak, kecuali kita tidak menggunakan. Tetapi pajak justru dikerahkan pada aspek-aspek lain, seperti PBB, pengurusan AMDAL, PPN, dan lain sebagainya. Kalau kita beli tanah, yayasan ingin melakukan ekspansi usaha, lalu kena. Tapi untuk pendapatan tidak dikenakan, kecuali kita tidak menggunakan selama 4 tahun berturut-turut. Terima kasih yang terhormat Pak Ketua Panja. Saya kembalikan. Seru ya. Makanya banyak perusahaan-perusahaan besar masuk dunia pendidikan mungkin ya. Oke, nggak apa-apa. Itu catatan ringan kita. Silakan dari yang lain.